Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida SSI TMKes dari program studi D3 Kebidanan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek dengan alokasi waktu 200 menit setiap pertemuan dalam setiap minggunya. Kewajiban yang harus saya penuhi sebagai dosen pengampu mata kuliah ini yaitu melaksanakan perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan selama 1 semester. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi, yang mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan role play asuhan pada ibu bersalin pada kantung. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bersalin, kebutuhan dasar ibu bersalin, evidence base dalam asuhan persalinan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan, manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bersalin, mampu memahami kebutuhan dasar ibu bersalin, mampu memberikan contoh dan menerapkan evidence base dalam asuhan persalinan, mampu mempraktekkan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan, mampu memahami pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan, mampu memberikan manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir, mampu melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bersalin, kebutuhan dasar ibu bersalin, evidence base dalam asuhan persalinan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan, manajemen asuhan persalinan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir, serta manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem blended learning, di mana proses belajar tatap muka di kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktek, oleh karena itu mahasiswa membutuhkan pertemuan tatap muka di kelas dan laboratorium kebidanan untuk meningkatkan keterampilan praktek klinik serta melengkapi proses belajar yang sudah dilalui secara online. Metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu dengan bentuk self-learning dengan menyediakan literatur atau bahan pustaka utama atau tambahan, dan mahasiswa sendiri dapat mencari sumber literatur yang relevan. Tugas terstruktur diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk literatur review atau tugas IC, case-based learning maupun problem-based learning. Pembelajaran di kelas atau tatap muka yaitu berupa pemaparan dosen atau ceramah, diskusi kelompok, presentasi, demonstrasi, role play, dan simulasi. Metode pembelajaran lainnya yaitu praktikum atau lab work, bedside teaching, dan praktik di lapangan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menerapkan pembelajaran berbasis mahasiswa atau student center learning, yaitu meminimalkan cara mengajar menggunakan metode klasikal atau ceramah menjadi metode yang berbasis student active, yang mana peran saya sebagai dosen yaitu menjadi fasilitator, motivator, mitra pembelajaran, dan evaluator. Bentuk interaksi saya dengan mahasiswa dapat berupa kegiatan diskusi, tanya jawab, sharing pengalaman praktek klinik, konsultasi, presentasi, dan praktikum di laboratorium kebidanan. Roleplay dan simulasi adalah salah satu model pembelajaran yang saya terapkan untuk praktikum di laboratorium kebidanan, yaitu dengan kegiatan bermain peran tentang suatu topik. Dengan metode ini yang saya lakukan sebagai dosen yaitu merancang situasi atau kegiatan yang mirip dengan sesungguhnya, serta mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
Sedangkan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yaitu menjalankan suatu peran sesuai dengan situasi atau kasus yang telah dirancang. Misalnya berperan sebagai bidan dan berperan sebagai pasien, serta mempraktekkan atau mencoba dengan media pantom untuk menunjang situasi dan peran tersebut. Penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah ini dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif. Adapun sistem penilaian menggunakan persentase sebagai berikut. Nilai kehadiran 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Di akhir semester, mahasiswa dapat melihat nilai untuk masing-masing mata kuliah di portal SSO UDP. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sehat, ya Alhamdulillah ya. Baik, mengawali pertemuan pada pagi hari ini ya, kita berdoa bersama-sama dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dengan saya Ibu Siti Farida dalam mata kuliah Asuhan, Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi serta mempraktekkan tentang episiotomi ya. Sesuai dengan kontrak kuliah kita sebelumnya ya, bahwa pertemuan hari ini kita membahasnya tentang episiotomi ya. Adapun yang akan kita pelajari, kita diskusikan pada pertemuan kali ini tentang alat-alat yang akan digunakan untuk episiotomi. Kemudian yang kedua adalah prosedur tindakan episiotomi ya. Oke, kalau teorinya tentang episiotomi kita sudah pelajari minggu lalu. Saat ini ada pertemuan kali ini kita akan ke prakteknya ya. Sekedar mereview ya. Adik-adik pernah praktek di rumah sakit? Pernah. Pernah. Adik-adik pernah melihat orang melahirkan? Pernah. Pernah dengar istilah episiotomi? Pernah. 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 Episiotomi itu apa? Irisan pada jalan. Membuat irisan pada perineum untuk memperlebar jalan lahir ya. Jadi upaya yang kita lakukan ya sebagai bidan ya untuk memperlebar jalan lahir yaitu dengan tindakan episiotomi. Membuat irisan yaitu dengan cara menggunting. Betul sekali ya. Tujuan episiotomi apa, Dek? Memperoleh luka yang lurus dan bersih. Betul sekali. Kenapa luka harus dibuat lurus? Supaya lebih mudah untuk menjalinnya dan Betul. membersihkan. Iya, betul sekali, tepat sekali. Ya, mencegah infeksi, jahitnya juga mudah, lebih mudah ya daripada yang robek secara spontan. Ada lagi tujuan yang lain? Memperlebar ringan udendi. Iya, betul sekali ya, untuk memperlebar adanya rima udendi. Ada pendapat lain? Tujuannya? Berarti ya? Sampai rektum. Iya, tepat sekali. Menghindari terjadinya robekan perineum hingga ke rektum. Maka kita harus antisipasi dulu daripada robeknya sampai rektum, ya. Kita harus tepat membuat keputusan. Nah, kita tepat membuat keputusan itu berdasarkan indikasi apa? Boleh dilakukan jika apa? Karena tidak semua persalinan itu dilakukan episiotomi. Yang seperti apa yang boleh dilakukan episiotomi? Jalan lahir yang kaku. Iya, jalan lahir yang kaku itu karena apa, Mbak? Karena mungkin pertama kali melahirkan. Iya, tepat sekali. Ya, belum elastis ya perineumnya ya, karena belum pernah melahirkan. Jadi tampak tebal dan kaku. Kalau dipaksakan nanti akan terjadi robekan yang
tidak teratur, maka harus dilakukan tindakan episiotomi. Begitu ya. Nah, episiotomi itu ada berapa jenis? Tiga. Yang seperti ini namanya median. Ya. Gitu. Ini model median. Kalau yang tindakan episiotomi dengan cara menggunting secara melintang searah jarum jam yang menunjukkan angka 9 atau 3 disebut lateral. Kalau yang menyamping mediolateral. Yang sering kali dilakukan yang mana? Mediolateral. Nah, pada kesempatan kali ini nanti tujuan pembelajaran kita setelah adik-adik belajar episiotomi pada kesempatan kali ini nanti, ya, tujuannya adalah adik-adik mampu menyebutkan alat-alat serta memahami alat-alat apa saja yang diperlukan untuk tindakan episiotomi. Dan yang kedua adalah adik-adik mampu mempraktekkan tindakan episiotomi. Ya, maka metode pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan bedside teaching, di mana nanti saya butuh 2 mahasiswa, ya, yang satu sebagai pasien, yang satu berperan sebagai bidan. Nanti saya akan melakukan observasi sesuai dengan checklist, ya. Di checklistnya di bawah deh. Checklist semua di bawah ya. Oke. Nanti saya akan menilai 3 poin. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah konteks, yang ketiga adalah teknik. Sikap yang akan saya nilai adalah terkait keramah tamahan ke pasien. Kemudian respon terhadap pasien, betul. Kemudian rasa percaya diri serta menjaga privasi klien atau pasien. Kemudian konten juga nanti akan saya nilai, ya, sesuai dengan urut-urutannya, tekniknya, ya, sesuai SOP-nya. Kemudian yang konteks, ya, yang teknik, ya. Yang ketiga adalah teknik. Itu yang akan saya nilai adalah sistematikanya, dilakukan secara urut atau tidak tindakannya, ya. Kemudian pencegahan infeksi, komunikasinya, dan pendokumentasiannya. Ya, nanti adik-adik bisa melihat nilainya, ya, dengan cara nanti saya akan menilainya dengan cara kalau adik-adik tidak melakukan setiap item tindakan maka akan saya nilai 0. Tapi kalau adik-adik melakukan tindakan tapi tidak cepat, tidak lengkap, nilainya 1. Kalau adik-adik melakukan dengan lengkap dan cepat, maka nilainya 2. Ya, nanti total nilai akhir jika kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Gitu ya, sudah paham? Sudah. Oke, silahkan 2 orang mahasiswa sebagai volunteer pada kesempatan kali ini yang bersedia. Siapa? Sebagai bidan? Mbak Yulvi, oke, silahkan. Mbak Erika sebagai pasiennya nih. Oke, silahkan mempersiapkan diri. Mbak Erika sebagai pasiennya bisa mempersiapkan diri. Kemudian Mbak Yulvi selaku bidannya yang berperan sebagai bidan, ya. Alat-alatnya apa saja Mbak Yulvi untuk melakukan tindakan episiotomi? Yang pertama ada korentang, Ya. ada bengkot, ada bak instrumen. Di dalam bak instrumen ada sarung tangan, ada sepet, ada pinset, Ya, ada pinset. dan ada gunting episiotomi. Ya.
ada gunting episiotomi. episiotomi. Selanjutnya ada perlengkapan APD, yaitu masker, Ya, masker, penutup kepala, kacamata, ya, dan celemek. iya. Untuk perlengkapan atribut ini satu rangkaian dengan Perlengkapan APD. perlengkapan APD. Iya, untuk perlengkapan APD-nya ya, ingat-ingat ya. Kemudian yang ini namanya apa? Ini lidokain. Iya. Yang ini Untuk anestesi ya. Iya. Kemudian yang ini Kasa, kasa, kapas DTT kapas DTT untuk untuk membersihkan vulva vulva, hijin ya. Kemudian kapas alkohol, kapas alkohol ya, digunakan untuk desinfeksi ya. Sebelum penyuntikan apa? bius. Ya, atau lidokain atau anestesi ya. Iya. Jadi sebelum kita menggunting jalan lahir, menggunting perineum ya, kita harus suntikkan lidokain terlebih dahulu. Ya, agar tidak terasa nyeri. Jadi ini sebagai salah satu bentuk asuhan sayang ibu ya. Oke. Selanjutnya Yang terakhir ada larutan klorin. klorin ya. Jadi itu alat-alatnya ya yang perlu kita siapkan untuk tindakan episiotomi. Ya. Tadi sudah dijelaskan Mbak Yulfi alat-alatnya ya. Ini harus ada saat kita melakukan episiotomi. Ya, sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup ya, udah jelas ya? Sudah. Ya. Baik, sebelum tindakan episiotomi dilakukan, silahkan perkenalkan diri dulu ke pasien. Selamat pagi Ibu. Apakah benar dengan Ibu Erika? Iya. Perkenalkan, saya Bidan Yulfi yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan tindakan episiotomi ya Bu ya. Tindakan episiotomi ini adalah tindakan untuk memperlebar jalan lahir. Tujuannya adalah agar tidak terjadi robekan yang tidak teratur dan proses persalinan berjalan dengan lancar. Ibu nggak usah sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan pembiusan agar tidak terasa sakit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, tolong mohon kerjasamanya ya Bu ya. Oke. Selanjutnya privasi pasien harus terjaga ya. Kiranya Oke adik-adik, sebelum kita mau menyuntikkan lidokain, ya sebelum kita anestesi kita harus lakukan apa dulu? Iya, membersihkan vulva atau disebut dengan vulva hijin. Silahkan dilakukan tindakan vulva hijin Mbak Yulfi. Ini dengan menggunakan kapas apa? DTT. Dilakukan mulai dari labia minora kiri dulu ya, dari atas ke bawah. Ya, kemudian labia minora kanan, sama dari atas ke bawah, satu kali usapan. Selanjutnya labia mayora kiri. Iya, betul, satu kali usapan. Labia mayora kanan. Dan yang terakhir vestibulum. Iya. Selanjutnya, tindakan yang berikutnya adalah melakukan anestesi. Lakukan anestesi ya. Oke, sebelum dilakukan anestesi harus minta izin dulu ke pasien. Lakukan Mbak Yulfi. Bu, ini saya akan melakukan anestesi ya Bu ya, agar tujuannya dalam tindakan tidak terasa sakit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan menyuntikkan lidokain. Yang pertama lakukan desinfeksi pada daerah yang akan disuntik ya, tadi sudah dilakukan. Kemudian suntikkan, lakukan aspirasi. Kalau tidak ada darah yang masuk, berarti lokasi penyuntikannya sesuai, tepat ya. Oke, sambil ditarik ya.
Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa anestesis sudah bekerja dengan baik, yaitu dengan cara mencubit daerah bekas yang sudah kita suntikan ya. Apakah sakit, Bu? Tidak. Kalau tidak terasa sakit, berarti anestesis sudah bekerja belum? Sudah, ya. Nah, kalau anestesi tadi ya sudah bekerja dengan baik, yang ditandai dengan tidak terasa sakit ya pada daerah perineum ibu, maka langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan tindakan episiotomi ya. Caranya melindungi daerah dalam perineum dengan jari telunjuk dan tengah tangan kiri dengan agak diregangkan. Memberikan sedikit tekanan lembut ke arah luar pada perineum. Nah, jadi agak ditekan ke sana ya, keluar ya. Gini, tekanan lembut. Ya, oke. Ya, langkah selanjutnya, jika anestesis sudah bekerja, ya, yang ditandai dengan tidak terasa sakit pada perineum ibu, maka langkah selanjutnya bisa dilakukan tindakan episiotomi dengan cara melindungi daerah dalam perineum dengan jari telunjuk dan tengah tangan kiri dengan agak diregangkan dan memberikan sedikit tekanan lembut ke arah luar pada perineum. Ya, agak serem karena medio lateral ya. Kemudian melakukan episiotomi dengan gunting episiotomi yang tajam pada komisura posterior 45 derajat. Ya, masukkan guntingnya ke arah mediolateral sepanjang sekitar 3 sampai 4 cm sampai pangkal. Episiotomi dilakukan dengan 1 kali guntingan. Yuk, gunting. 1 kali. Yakin? Kalau sudah dilakukan pengguntingan, selanjutnya adalah menekan daerah luka episiotomi dengan kasa. Langkah terakhir apa, Dek? Membereskan alat. Membereskan alat, ya. Semua alat-alatnya dibereskan yang tadi sudah digunakan. Selanjutnya masukkan ke larutan klorin. Masukkan alatnya dulu ke larutan klorin. Ya. Baik. Ya, selanjutnya mencuci tangan dengan memasukkan ke dalam larutan klorin dan melepas sarung tangan dengan kondisi terbalik. Dua-duanya ya. Dan selanjutnya adalah cuci tangan di air mengalir. Demikian tadi adik-adik praktek ya dari prosedur tindakan melakukan episiotomi ya. Tadi mulai menyebutkan alat-alatnya, kemudian tadi sudah dipraktekkan Mbak Yulvi sama Mbak Erika ya, cara melakukan tindakan episiotomi hingga selesai ya. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak saya akan bertanya ya. Alat-alatnya apa saja tadi? Korentang. Kemudian Pak instrumen. Isinya apa Pak instrumennya? Pinset. Gunting episiotomi. Spet ya. Sarung tangan. Selanjutnya apa lagi? Bengkok. Kapas DTT. Kapas alkohol. Kasa. Ya. Untuk APD-nya apa saja? Celemek, penutup kepala, kacamata, masker, sepatu boot. Ya, sudah jelas ya? Sudah ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya untuk prakteknya. Untuk pertemuan selanjutnya
kita akan membahas tentang heading. Ya, kalau tadi kita sudah episiotomi, pertemuan berikutnya adalah heading. Ya, maka tugas adik-adik di rumah yaitu mempelajari tentang heading ya, sebelum kita ke pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.